안녕하세요. Let's get wild. 안녕하세요. 와일드 애니멀입니다. 드린 노래는 와일드의 버스킹 공연을 보신 관객분들께 감사합니다. 안녕하세요. CD 받아가 이름이 어떻게 되세요? 네. 김다율이. 다음 주 금요일 날 뭐예요? 그날 저희 펜스 하거든요. CD 받아가셔야죠. 관심 없는데요. 이것도 드릴게요. 그래도 받아주세요. 다음 주에 또 보면 좋겠다. 그죠? 이건 Cerita diawali dengan menunjukkan bangunan megah yang digunakan untuk berdoa kepada Dewi Retrin. Dengan damai mereka semua berdoa yang dipimpin oleh seorang pria. Di tengah doa itu pendeta lain menyadari kalau ada aura negatif masuk ke ruangan ini. Dengan santai pria ini mempersilahkan untuk menghampiri dirinya. Ternyata hanyalah bocil kumel yang sedang terluka. Melihat itu, ia langsung menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyembuhkan luka dari si bocil. Setelah itu, temannya pun datang memanggil pendeta untuk mendatangi sebuah tempat yang dimana ada manusia bertanduk iblis. Dengan cepat, para pendeta pun datang mengobati manusia itu. Namun tiba-tiba gunung berapi meletus mengeluarkan api panas. Pertanda pasukan iblis hitam datang akan memulai perperangan. Dengan sengitnya para pendeta dan pasukan iblis pun saling adu mekanik. Karena takut melukai prajurit di sekitar, para petinggi ini pun memisahkan diri untuk one by one. Singkat cerita, ketika kekuatan magic dan kekuatan fighter diadu, dirinya hampir tumbang terkena pedang iblis. Tapi beruntungnya dewa melindungi Pontifex dan menumbangkan petinggi iblis jahat. Saat ingin memberikan cahaya ilahi kepada sang iblis, tiba-tiba ingatan di kepalanya berdenguk kencang. Kemudian Shin pun berpindah ke sebuah pusat kota. Disinilah awal tubuh Hyunwoo berpindah. Melihat keadaan yang berubah drastis, sekarang dirinya masih linglung. Dengan waktu yang terhenti dan juga tempat yang begitu aneh. Namun saat ia menyentuh makanan yang sedang melayang, tiba-tiba waktu pun bergerak kembali. Berpindah ke ruang ganti Hyunwoo yang perilakunya sekarang udah berubah drastis. Ngebuat anggota lain pun bingung. Padahal sekarang waktunya tampil setelah sekian lama mereka hiatus. Sampai akhirnya mereka pun mendapat giliran tampil. Berbeda dengan anggota lainnya, Hyunwoo ini masih gak mau ikut tampil. Ia terpaksa daripada di panggung kekurangan personil, Hyunwoo ini ditarik paksa. Melihat suasana konser yang begitu ramai dengan tarian menyinari, Hyunwoo menolak untuk melakukan gerakan seperti itu. Sang manajer pun menyuruh Hyunwoo untuk ikut ke atas. Karena udah gak tahu apa lagi yang bisa dilakuin untuk merayu Hyunwoo agar bisa tampil, ia pun langsung pergi begitu saja. Kini saatnya giliran Wild Animal yang tampil. Anggota lainnya langsung ambil formasi terbaik. Tetapi berbeda dengan Hyunwoo. Saat di atas panggung, dirinya hanya celingak-celinguk kebingungan. Sedangkan anggota lainnya berusaha profesional dengan tetap memberi penampilan terbaik. Di sisi penonton, ada seorang gadis yang melihat keanehan penampilan pada Hyunwoo. Bahkan manajer sampai pihak produksi gak tahu harus apa lagi. Karena ini adalah siaran langsung, jadi udah gak bisa diubah. Dengan kamera menyorot wajahnya, ia mengatakan, semua orang pun yang ada di studio serta anggota lainnya melongo menatap Hyunwoo. Saat itu juga manajernya langsung mengundurkan diri dari Wild Animal. Selesai perform di belakang panggung, mereka semua bertengkar hebat karena penampilannya ini kacau balau. Seharusnya tadi itu jadi penampilan terbaik kita.
Kemudian saat panitia acara ke ruangan untuk minta tanggung jawab, di sini nggak ada yang bisa karena manajernya aja baru keluar ninggalin grup ini. Di parkiran acara ini ternyata ada seorang gadis yang mengikuti mereka dan ngeliat tingkah anehnya Yunwoo. Gadis itu bernama Kim Dal. Dia ini punya background pekerja di entertainment entah sebagai apa. Keesokan harinya semua anggota kena sidang dari ketua agensi, terutama Yunwoo. Namun dengan lugunya ia bercerita tentang iblis. Ngelihat perilaku Yunwoo yang aneh dan gak masuk akal, ia menyuruhnya buat periksa ke dokter. Namun saat ia diperiksa, keadaan otaknya ini masih normal. Gak ada tanda-tanda ataupun gejala terkena penyakit. Saat ia ngejelasin tentang dirinya dulu, dokter ini juga gak sanggup dan disuruh rujuk ke dokter lain. Temannya menelpon ibu ketua, ia melihat anak kecil yang sedang terluka. Dengan ramahnya, ia lalu menyembuhkan luka tersebut. Di malam harinya, Yunwoo pulang ke asrama. Dia kaget kenapa ada orang sebanyak ini di tempat yang kotor dan juga sempit. Kemudian pagi harinya, ibu ketua ini dapat teguran kalau mulai sekarang Wild Animal udah gak boleh tampil lagi di acaranya. Bahkan dilihat dari laporan keuangannya, grup ini gak menghasilkan apapun selama 5 tahun. Selanjutnya, ibu ketua ngajak ketemu buat evaluasi. Singkatnya, bu ketua bilang, tiba-tiba asistennya mengatakan kalau Wild Animal masuk trending dan Yunwoo adalah kata yang paling banyak dicari. Di dalam kamarnya, Kim Dal sebagai fans sejati Wild Animal ngerasa kalau idolanya itu akan menjadi bintang. Tapi saat ia menelpon adiknya, dirinya teringat kalau dulu juga pernah ada kejadian seorang anggota idol group yang hampir mati karena sering dapat komen hujatan. Namun saat tahu kalau Yunwoo bakal ada diwawancarai oleh media gosip, Kim Dal datang lalu mengawasinya dari jauh. Saat acara di Jeddah, Yunwoo ini pergi ke bagian lain dan menemui sang iblis. Ia mencoba ingin mendekatinya, tapi dirinya dicegat oleh satpam karena yang bisa masuk ke sana hanyalah orang penting. Lalu Kim Dal pun datang membantu Yunwoo. Disinilah awal mereka bertatap langsung dan menyadari kalau Yunwoo yang sekarang itu bukanlah Yunwoo yang asli. Selanjutnya, Yunwoo mengakui kalau saat ini tubuh aslinya bukanlah Yunwoo, melainkan seseorang yang berasal dari dunia berbeda saat sedang terjadi perang melawan iblis. Tiba-tiba saja tubuhnya tertukar, dan barusan di depan matanya ia melihat sang iblis. Jadi aku memohon kepada Kim Dal buat bantu melawan iblis. Setelah mendengar ceritanya, Kim merasa kasihan mengetahui idolanya kini stres terkena gangguan mental. Padahal dulu itu Yunwoo adalah orang yang paling ceria. Lalu histerislah Kim di tengah ruangan ini. Kemudian Yunwoo pun mengajak Kim untuk keluar buat nenangin dirinya terlebih dahulu. Ia ngejelasin kalau pria yang tadi adalah orang penting di gedung itu. Jika Yunwoo tetap mau bertemu dengan pria itu, maka Yunwoo haruslah sukses, terkenal, dan lagu itu masuk di top list musik Korea. Barulah mungkin bisa bertemu dengan pria yang tadi. Setelah tahu caranya, Kim pun menyuruh Yunwoo untuk segera pulang. Namun ia menjawab kalau lupa jalan pulang dan meminta Kim Dal untuk mengantarkannya. Sepanjang perjalanan, Kim selalu memperhatikan sang idolanya. Karena dahulu dialah yang menyemangati hidupnya yang gelap. Kini kebalikannya, ia melihat Yunwoo sedang kacau. Sesampainya di sana, ia bertemu dan didatangi oleh anggotanya yang lain. Ketika di dalam rumah, ia mengingat pertemuannya dengan sang iblis dan memikirkan nasib dunia ini jika sang iblis masih ada. Tiba-tiba suara lonceng gereja pun terdengar.
dan Yunwoo ingin menjalankan sumpah suci kepada Dewi Redrin, yaitu dengan memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dikabulkan. Waktu mencoba mengeluarkan kekuatan ilahi, anehnya kekuatan itu nggak bisa dijalani dan tubuhnya langsung lemas terkapar kehabisan energi. Keesokan paginya, video hasil wawancara Yunwoo pun tayang dan mengagetkan semua pengurus agensi karena kontennya itu masuk trending dan viral. Ketua agensi pun seperti melihat cahaya buat masa depan idol grupnya ini. Walaupun banyak komentar negatif di media, tapi ibu ketua tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Setelah itu, undangan job pun perlahan tumbuh satu persatu. Kini, Yunwoo diundang ke acara Sing Survival oleh sutradara yang terkenal dengan rating acaranya yang tinggi. Ibu ketua dan pengurus lainnya pun sangat senang dengan kabar ini. Yunwoo yang baru bangun dari tidur melihat temannya makan dengan lahap. Namun ketika Yunwoo mendekat, ia mengatakan, 이게 식사냐? kalau yang di depannya ini bukanlah makanan manusia, melainkan makanan burung. Bahkan di kehidupan sebelumnya, makanan ini lebih buruk dari makanan rakyat jelata. Sesampainya di gedung penyiaran, Yunwoo ditemani oleh ibu ketua. Melihat suasana yang sama seperti kemarin, ia menanyakan apakah kita akan bertemu dengan seseorang dengan jabatan tinggi. Bukannya dijawab, ibu ketua ini mengingatkan kalau Yunwoo harus jaga sikap sopan santun. Karena nantinya ia akan bertemu dengan orang yang lebih tua, terutama sang sutradara. Ketika di ruang pertemuan, ia selalu saja bersikap polos dan hanya tertarik pada cemilan. Yang ngebuat ibu ketua ini malu berhadapan dengan Pak Sutradara. Daripada suasana negosiasi ini semakin gak karuan, Yunwoo disuruh keluar sebentar. Lalu saat Yunwoo mencoba memakan cemilan ini, ia terkejut akan rasanya. Karena belum pernah mencoba makanan yang begitu lezat seperti ini. Bahkan saking lezatnya, kekuatan ilahinya pun muncul. Kembali di suasana meeting, poinnya Pak Sutradara ini pengen Yunwoo menjadi pemeran di acaranya. Dengan pertimbangan citranya mungkin akan buruk karena kontroversi. Di kamar Kimdal, ia menelusuri tentang perkataan Yunwoo semalam. Dengan dugaannya kalau ia sedang terkena gangguan mental karena punya trauma masa lalu yang ngakibatin kondisinya ia saat ini. Namun ketika melihat sudut ruangan, malahan Kimdal teringat masa lalunya ketika bekerja di sebuah media. Karena ia telah melewati tragedi saat salah satu anggota idol group jatuh dari atap saat karirnya sedang di puncak. Ibu ketua ngasih tahu kalau besok mereka akan tampil di acara besar, jadi berikan penampilan terbaik. Esok harinya Wild Animal pun ke tempat syuting, tetapi berbeda dengan Yunwoo. Ia malah lebih tertarik pada coklat yang disebut upeti. Ketika Yunwoo dipanggil, ia terdiam dan minta izin buat ngambil upeti di sana. Namun fotografernya pun gak peduli. Yang penting cepat selesaikan dari sesi ini, dan setelah itu kamu bebas lakukan apapun yang kamu mau. Dengan itu ia merasa lega dan langsung berpose. Tanpa disangka pose ala pendeta ini disukai oleh fotografer, serta membuat anggota lainnya pun terheran kenapa sekarang Yunwoo jadi hebat. Sampai suatu ketika ia disuruh mengikuti arahan untuk tampil menggoda serta mengeluarkan aura jahat. Saat itu juga ia menolak dan meninggalkan pemotretan karena dirinya menganggap kalau itu adalah perwujudan iblis yang mengakibatkan masalah besar. Saat dijelaskan temannya tentang semua ini, kalau ini hanyalah sebuah konsep, bahkan semua orang bisa melakukannya. Yunwoo seketika pun duduk lemas. Di ruangan ibu ketua, datanglah Kimdal melamar menjadi manajer Wild Animal.
Saat dilihat dari biodatanya, ternyata Kim Dal itu dulunya kerja di MF Entertainment. Bu Ketua masih khawatir buat grupnya. Jika Kim Dal menjadi manajer, takutnya rumor negatif akan bertambah. Apalagi Kim Dal ini cantiknya seperti bidadari. Buat ngeyakinin Ibu Ketua kalau bahwasannya dia itu sangatlah serius, Kim Dal pun ngeluarin kekuatan di dalam dirinya. Selesai syuting, mereka pun dijemput oleh manajer baru. Lalu Kim Dal pun mengenalkan dirinya pada Wild Animal dan memutuskan untuk pergi ke tempat makan. Kecuali dengan Yunwoo. Ternyata ia dibawa ke rumah sakit untuk konsultasi tentang kesehatan dirinya. Dan berceritalah Yunwoo kepada sang dokter. Kim Dal membawa Yunwoo ke sini juga bukan tanpa alasan. Setelah selesai pemeriksaan, Kim Dal menanyakan hasilnya. Namun dokter mengatakan kalau semua hasilnya itu baik-baik saja. Hanya saja Yunwoo ini termasuk anak muda yang berbeda dari anak muda zaman sekarang. Mengetahui hasilnya nggak memuaskan, dokter itu pun berempati pada Kim Dal. Karena tahu Yunwoo lah yang menyelamatkan Kim Dal di masa lalunya. Dengan tatapan penuh masalah, Kim Dal pun berjalan di sebuah taman. Di sana ada anggota Wild Animal yang sedang mempromosikan lagu barunya. Wajah ceria penuh semangat, Yunwoo pun menghampiri Kim Dal dan memberikan album Wild Animal serta mengundangnya ke acara Jumat besok. Tetapi Kim Dal tidak tertarik oleh ajakannya. Yunwoo pun bersikeras dan memaksa Kim menyetujui ajakannya. Bahkan ia mengambil belanjaannya sebagai bentuk pembayaran tiket yang telah diberikan. Pikiran yang semerawut lalu bertemu dengan cowok tampan idol group. Dirinya sudahlah pasrah. Ternyata di kertas ampul itu Yunwoo menuliskan kalimat positif yang ngebuat Kim tersentuh. Di ruang tunggu, Yunwoo menemukan upeti yang melimpah. Ia berencana untuk memulihkan energi lalu berdoa di ruang meditasi. Dengan khusyuk, Yunwoo pun mencoba memanggil Yunwoo yang asli melalui Dewi Retrin. Usahanya pun berhasil. Yunwoo yang asli kini berkomunikasi dengan Yunwoo Rembreri. Ia ngejelasin kalau saat ini tubuhnya itu tertukar. Dan satu-satunya cara untuk kembali yaitu melalui patung yang ada di depannya. Tetapi Yunwoo yang asli menolak untuk kembali ke tubuh lamanya. Ia nggak mau kembali jadi idol group yang gagal dan nggak terkenal. Namun ia memberi syarat jika dirinya mampu menang di nominasi musik Korea, ia akan kembali ke kehidupan aslinya. Lalu dirinya memberikan arahan untuk bersaksi kepada patung Dewi Retrin. Setelah mereka membuat sumpah suci kepada sang Dewi Retrin, Yunwoo Rembrari pun lemas terkapar dan tak sadarkan diri. Beruntungnya, Kim Dal segera datang membantunya.